Tanggapannya Mas terhadap prospek dan forecast dari World Bank? Begini, Safrina, kalau kita lihat bagaimana proyeksi yang dibuat oleh World Bank adalah melihat tren menurunnya pertumbuhan ekonomi kita. Di mana kalau kita lihat, Safrina, di tahun 2022 kita mencapai di 5,3% dan di 2023 kita memang masih menunggu rilis resmi dari BPS, tapi perkiraan kita di atas 5, sedikit di bawah 5,1%. Artinya memang tren di 2023 ini, Safrina, mengalami penurunan dari tahun 2022 kemarin. Tapi kalau kemudian World Bank memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 2024 dan the next kok di bawah 5%, sebenarnya dunia usaha tidak sepesimis itu. Kita melihat bahwa potensi ekonominya akan kembali bangkit di tahun 2024 ini. Ada beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut. Dan kalau kita lihat, Safrina, bahwa sebenarnya di 2024 kita, Indonesia punya potensi ekonomi dan fondasi yang cukup bagus. Termasuk nanti kita akan fokus di beberapa komoditas-komoditas unggulan yang bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian World Bank mempunyai ukuran-ukuran bahwa memang ekonomi global sedang cenderung turun, sebenarnya Indonesia tidak akan terdampak secara signifikan. Kalau dibilang terdampak, iya. Secara ekonomi kita tidak bisa memutus dari sebuah supply chain global. Tapi kemudian ketika kita lihat PDB Indonesia itu sudah lebih dari 20.000 triliun di tahun 2023 ini, Safrina, itu 60% lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ya. Artinya ketika kemudian pemerintah bisa fokus pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri, fokus dengan hilirisasi dan fokus membuat nilai tambah atas setiap komoditas unggulan di Indonesia, saya pikir Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5%. Dan tahun ini di 2024 ini, Safrina, dan bahkan kalau kita lihat optimisme ini bukan hanya dibangun oleh teman-teman pengusaha, tapi kalau kita lihat bagaimana pemerintah di kemarin pada bulan Agustus di pidato nota anggaran APBN 2024 kemarin, kita targetnya di angka 5,2%. Dan saya pikir 5,2% relatif achievable dengan catatan kita mau bisa melewati tahun politik ini dengan mulus dan stabilitas terjaga dengan baik. Kira-kira demikian, Safrina. Jadi memang note dari Pak Ajib adalah memang komposisi dari PDB ini 60% ya, itu adalah konsumsi rumah tangga. Ya. As long as konsumsinya masih resilient dan juga ditambah lagi stabilisasi di tahun politik ini terjaga, bisa nih ya Pak ya. Dan bahkan kalau kita lihat faktor yang lain adalah bagaimana government expenditure kita masih tinggi, terus bahkan over target terus atas penerimaan pajak, yang notabene pajak menjadi penopang government expenditure. Artinya stabilitas kita itu cukup terjaga. Dan bahkan investasi kita selama 3 tahun berturut-turut relatif tercapai. Memang kemudian menjadi pertanyaan, apakah 2024 dengan target 1.650 triliun tercapai atau enggak, itu menjadi pertanyaan lain. Tetapi poinnya adalah dengan adanya tren positif atas investasi, tren positif atas penerimaan negara yang menjadi penopang government expenditure, dan terakhir konsumsi kita relatif kuat, saya pikir pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 masih bisa mencapai angka 5%. Demikian, Safrina. Kita harapkan bersama. Sebelum saya ke Bu Henry, Pak Ajib, saya ingin tanggapan Anda mengenai alasan dari World Bank akhirnya dia merevisi pertumbuhan menjadi 4,9%, tentunya adalah gejolak ekonomi global. Ya. Tadi kalau seperti yang saya sudah bacakan, kita simak bersama, masih ada masalah dan juga resiko dari perlambatan ekonomi China, dan kita tidak lagi menerima commodity windfall atau commodity boom pada tahun depan, dan juga ada masalah geopolitik yang masih berlangsung di Ukraina, Rusia, dan juga sekarang di Timur Tengah. Bagaimana kira-kira dari Indonesia memitigasi hal ini? Ada 2 hal yang kita lihat di sini, Safrina. Pertama berbicara masalah bagaimana potensi global yang memang ada, bagaimana perang Ukraina dan yang belum selesai dan seterusnya. Tapi poinnya adalah selisih neraca dagang kita memang selama 37 bulan berturut-turut positif, tapi dampaknya itu tidak signifikan dibandingkan dengan 20.000 triliun produk domestik bruto Indonesia. Terus yang kedua poinnya adalah ketika memang kita tidak mendapatkan windfall komoditi, tapi kemudian ketika pemerintah fokus dengan hilirisasi, justru nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan itu dirasakan manfaatnya oleh Indonesia. Contoh berbicara, Indonesia sedang membangun sebuah ekosistem bisnis electric vehicle misalnya. Kemudian dari sawit kemudian menjadi B30, B40, batu bara menuju ke arah gasifikasi batu bara. Ini baru berbicara masalah sektor mineral. Kemudian bagaimana sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Yang ketika pemerintah kemudian fokus dengan hilirisasi, maka justru nilai tambah ekonomi dalam negeri akan memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan dengan potensi hilangnya dari windfall komoditas yang biasa kita dapat dengan ekspor atas barang-barang mentah. Demikian, jadi itu ya poin-poin untuk unlocking the potential mencapai GDP growth 5% di 2024 ini. Bu Henry, tanggapan Anda terlebih dahulu mengenai forecast dari World Bank. Silahkan dari kacamata Anda. Ya, sebenarnya kami tidak kaget karena akhir tahun lalu Core Indonesia sudah merilis outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 itu 4,9 sampai 5%. Jadi kami merasa masih cukup
optimis dengan ekonomi kita di 2024 ini. Jadi apakah 4,9 itu batas atas? Menurut saya tidak. Itu bisa menjadi batas bawah dan kita masih bisa mendorong untuk lebih tinggi dari 4,9. Bahkan kami sudah menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, jadi bahwa pertumbuhan global itu mengalami perlambatan, betul. Tetapi tadi juga kita sudah mendiskusikan banyak hal ya di berbagai kesempatan bahwa ekonomi Indonesia ini adalah ekonomi tradisional. Gitu ya. Jadi kita mungkin walaupun Malaysia itu negara yang lebih kecil ekonominya dibanding kita, tapi mereka lebih terkoneksi dengan global dibanding kita. Karena investasi dan perdagangan atau ekspor-impor mereka porsinya lebih besar dari PDB. Tapi di kita semua tahu bahwa konsumsi rumah tangga masih 55% sampai 56%. Kemudian juga konsumsi pemerintah itu masih di sekitar 18%. Jadi kalau kita jumlahkan itu masih cukup kuat. Jadi tidak berarti bahwa perlambatan yang ada di global itu tidak ada ruang bagi kita untuk mempertahankan pertumbuhan sekitar 49 sampai 5%. Jadi yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana memitigasi agar kita tidak lebih dalam gitu. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bahwa global memang melambat, tapi itu diikuti juga dengan tren global yang juga proteksionis. Ya, ini yang sangat penting juga kita untuk respon. Oke, Bu. Jadi di 2024, jika memang kita masih ada rasa optimistis yang begitu tinggi, GDP growth kita masih bisa menyentuh 5%. Jika kita kembali lagi ke komponen-komponen PDB, konsumsi, investasi, government spending, dan net export. Tadi kalau katanya Pak Ajib, kita masih sangat optimistis karena memang 60% consumption yang masih begitu robust ini akan tetap berada dalam 5%, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 5%. Bagaimana analisa Anda dengan pertumbuhan di 2024 yang Anda rasa masih optimis bisa tercapai 5%, apa saja penopang-penopangnya di tahun depan? Jadi kita tahu bahwa sebelumnya ekonomi kita itu beberapa tahun itu penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga. 2 tahun terakhir ini kita sudah kembali investasi menjadi penopangnya. Dan 2024 mungkin banyak pihak yang sangat pesimis terhadap pertumbuhan investasi, tetapi kami tidak. Karena apa? Pertumbuhan investasi kita memang baru di beberapa sektor, tapi itu pertumbuhannya cukup signifikan. Pertanyaannya, apakah tiba-tiba dengan adanya perhelatan politik di 2024, pertumbuhan yang sangat tinggi tadi tiba-tiba terus direm gitu ya, ada perlambatan investasi? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena investasi yang tumbuh tinggi itu adalah tambang dan turunannya. Dan menurut kami justru sampai dengan Oktober, sampai dengan pergantian pemerintahan baru, ini akan banyak sekali kesepakatan investasi yang akan dilakukan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran bahwa setelah itu akan ada perubahan. Nah, jadi apa komponen pendorong pertumbuhan ekonomi? Yang pertama investasi. Investasi kita itu investasi di sektor hulu dan di sektor tersier yang itu hanya satu level dari sektor hulunya, dari sektor primernya, dan tidak terpengaruh dengan kondisi saat ini, Pak. Jadi itu adalah bukan return-nya itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Itulah yang menurut saya kenapa pada 2024 ini walaupun ada politik tahun 2024 tetap akan ada pertumbuhan investasi yang tinggi. Beda dengan 2029. Kita pertumbuhan investasinya bukan dari situ, tapi sekarang kita ini memiliki struktur investasi yang berbeda. Jadi mungkin bisa jadi Bank Dunia juga salah karena dia tidak memahami bagaimana struktur konsumsi, bagaimana struktur investasi yang ada di Indonesia. Iya, baik. Nah, untuk konsumsi rumah tangga misalnya, dengan adanya politik 2024, kami menghitung itu sekitar 300 triliun tambahan terhadap spending yang akan dilakukan selama 2024 paling nggak sampai dengan Januari. Jadi artinya ini akan berkelanjutan antara politik, kemudian Lebaran dan selanjutnya.